maju ya. Ada. Kalau penting apa tadi? Bahagia. Kalau hijau? Sangat bahagia. Ya, kalau kuning galau. Galau Pak, galau. Meli galau Pak. Ya. Kenapa? Kangen fisik, kangen campur. Olivia. Adira. Asifa.
yang fakta. Oke. Yeay. Alma dapat bintang. Dapat bintang. Tenang, masih banyak bintang-bintang yang akan bertebaran. Oke, benar pengertiannya teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu berdasarkan hasil Observasi. pengamatan. Tujuannya memberikan informasi dengan tampilan tadi, jadi kita tidak mudah terpengaruh oleh Berita hoax. Nah, selanjutnya ada ciri-cirinya. Ada yang masih ingat? Bersifat objektif. Bersifat objektif, ada lagi cirinya. Fakta. Apa? Fakta. Berdasarkan fakta. Oke, ada lagi laki-laki. Apa cirinya? Apa yang bilang? Informasi yang tidak berkaitan dengan. Oke, kamu apa? Ditulis secara lengkap. Ditulis secara lengkap. Bagus sekali. Tepuk tangan dong. Oke, benar kan? Nah, benar ciri-cirinya itu pertama bersifat Objektif. ya, faktual. Jadi tidak boleh marah. Nah, terus kedua disusun secara sistematis. Ketiga menggunakan bahasa Baku. bagus. Terus keempat tidak memuat. Opini pribadi. Oke, opini itu apa sih? Pendapat. Pendapat. Kalau misalkan baku apa? Baku bahasa Indonesia yang baik dan benar. Alamat Salehah. Betul, betul. Baku adalah bahasa Indonesia yang Baik dan benar. yang sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi bahasa yang benar sama bahasa yang baik itu beda. Kalau bahasa yang benar atau yang baku itu biasanya sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa yang baik itu sesuai dengan situasi dan Kondisi. jadi kalau misal kalian ngobrol sama teman, Aura ngobrol sama Lutfi misal, terus pakainya saya mau ke kamar mandi. Nah, aneh nggak? Aneh. Aneh kan? Nah, biasanya jadinya jadi ada sekat gitu. Kalau saya kan biasanya untuk orang yang lebih Dua. tua atau yang kita Hormati. Kalau sama teman pakai apa? Aku. Kamu. Nah, itu lebih enak. Jadi bahasa yang baik tidak harus baku, tapi sesuai dengan situasi. Sopan ya, Kak, ya? Nah, sopan sesuai situasi dan Kondisi. tapi tidak juga ngatain-ngatain pakai bahasa kebun Binatang. Rapi banget tuh, Kak. Emang itu apa kerjaannya, Kak? Siapa itu? Siapa itu? Istri. Beli, Kak. Aku mau mulung, mau masak mulung, Kak. Nah, tidak boleh. Terus strukturnya ada yang masih ingat? Strukturnya ada yang masih ingat? Itu, Kak. Oke, apa? Struktur. Ya. Definisi umum, terus definisi kandungan, terus simpulan definisi umum apa? Bawahan definisi umum apa? Bagian struktur ya. Terus Masuk kamera, dimasuk kamera. terus oke, bagus. Benar nggak? Nah, benar, Kak. Kita kasih kartu bintang dia. Kasih, Kak. Oke, tepuk tangan dong. Oke, selain struktur ada apa lagi sih yang udah kita pelajari? Kaidah kebahasaan. Oh, pinter sekali. Ada apa aja kaidahnya? Menggunakan kata benda. Menggunakan kata benda
video ini kita akan mengenal organ tubuh dan fungsinya pada manusia. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya di Karya Official. Yuk kita mulai. Otak, brain. Otak adalah bagian dari tubuh kita di dalam kepala yang membantu kita berpikir, merasa, dan melakukan sesuatu. Otak kita juga menyimpan semua informasi yang kita pelajari seperti nama teman, warna-warna, dan cerita-cerita. Otak seperti pusat kontrol untuk semua yang kita lakukan. Bahkan saat kita tidur, otak kita masih bekerja untuk menjaga tubuh kita tetap berfungsi. Jantung, heart. Jantung adalah organ khusus dalam tubuh kita yang bekerja seperti pompa. Bayangkan, jantung seperti mesin yang terus-menerus memompa air. Tapi alih-alih air, jantung memompa darah. Darah adalah cairan merah dalam tubuh kita yang membawa oksigen dan makanan ke semua bagian tubuh kita. Jadi, jantung bekerja sangat keras untuk membuat darah berpindah-pindah dalam tubuh kita. Itulah mengapa kita perlu merawat jantung kita ya, dengan makan makanan sehat dan berolahraga agar jantung kita tetap kuat dan sehat. Paru-paru, lungs. Paru-paru adalah dua organ yang ada di dalam tubuh kita dan berfungsi seperti balon. Ketika kita bernafas, paru-paru kita mengambil udara ke dalam tubuh kita. Udara ini mengandung oksigen yang sangat penting untuk membuat kita hidup. Hati, liver. Hati adalah organ yang sangat istimewa dalam tubuh kita. Hati adalah teman baik untuk kita yang bekerja keras untuk menjaga kita sehat. Bayangkan hati seperti pembersih seperti tubuh kita. Salah satu pekerjaan utama hati adalah membersihkan darah kita dari segala kotoran atau zat berbahaya yang masuk ke tubuh kita. Hati juga menyimpan energi yang kita butuhkan. Jika kita makan, hati akan menyimpan makanan itu dan melepaskannya ke dalam darah kita ketika kita butuh energi seperti saat main atau belajar. Pankreas, pankreas adalah organ dalam tubuh kita yang penting. Yuk kita cari tahu tentang apa yang pankreas lakukan. Pankreas membantu mengatur gula dalam darah kita. Ketika kita makan, pankreas akan mengeluarkan insulin. Fungsi utama insulin adalah mengatur kadar gula darah dalam tubuh dan memungkinkan tubuh untuk menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Ginjal, kidney. Ginjal adalah buah organ kecil yang berbentuk seperti kacang yang ada dalam tubuh kita. Fungsi utama ginjal adalah menjalin darah kita. Ini berarti mereka memeriksa darah untuk mencari hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ginjal juga membantu menjaga kadar air dan garam dalam tubuh kita agar seimbang. Ini penting loh untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Lambung, stomach. Lambung adalah tempat di mana makanan yang kita makan berjalan setelah kita menelannya. Ketika kita makan, makanan masuk ke dalam lambung. Lambung punya pekerjaan penting, yaitu mencampurkan makanan dengan cairan khusus yang disebut asam lambung. Asam ini mempengaruhi makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, sehingga tubuh kita dapat menyerap gizi. Usus halus, small intestine. Usus halus adalah salah satu bagian dalam tubuh kita yang bekerja seperti pati kecil untuk makanan yang kita makan. Di dalam usus halus, makanan dibagi lebih lanjut menjadi bagian yang sangat kecil. Tubuh kita membutuhkan bagian kecil ini untuk mendapat nutrisi seperti vitamin dan mineral yang kita butuhkan. Oke, sudah disimak videonya? Ya kan, nonton Upin Ipin masuk ke dalam kotak. Oke, Pak. Kenapa kamu bisa ya?
KTP. Judul organ tubuh manusia. Pernyataan umum. Tubuh manusia terdiri atas berbagai organ yang memiliki fungsi khusus dan saling bekerja sama untuk mempertahankan kehidupan. Organ-organ tersebut dikelompokkan dalam lima organ seperti selain pernafasan, pencernaan, peredaran darah, saraf, dan lain-lain. Setiap organ memiliki peran penting supaya tubuh dapat berfungsi secara normal. Oke, jadi ini bagian apa? Lutfi, ini bagian apa? Itu. Bagian apa ini? Definisi umum. Definisi umum. Coba Lutfi baca definisi bagiannya. Maju bisa? Mata otak. Tidak boleh seperti itu. Deskripsi bagian. Gak begitu dong. Coba, bacain deh. Yang kencang yang lain dengarkan. Beberapa bagian yang terjadi itu adalah organ otot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini terjadi dari 4 tulang: serambi kanan, serambi kiri, bili kanan, dan bili kiri. Jantung bekerja secara ritmis dan tidak berhenti sepanjang hidup manusia. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernafasan. Udara yang masuk melalui hidung akan mengalir ke paru-paru, di mana oksigen diambil dan karbon dioksida dikeluarkan. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk dan terletak di dalam rongga dada. Otak adalah pusat kendali tubuh yang mengatur pikiran, perasaan, gerakan, dan fungsi organ lainnya. Otak dilindungi oleh tengkorak dan terdiri dari otak besar, otak kecil, dan batang otak. Lambung berfungsi mencerna makanan secara mekanis dan kimiawi. Organ ini menghasilkan enzim dan asam lambung untuk mengurai makanan dan menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti diserap oleh usus. Oke, kenapa ada yang tahu nggak kenapa ini merupakan deskripsi bagian? Karena ada bagian-bagian yang Ya betul, karena berisi bagian-bagian dari organ tubuh. Ketiga ada deskripsi manfaat. Siapa yang mau bacain? Oke, coba deskripsi manfaat. Setiap organ tubuh manusia memiliki manfaat penting untuk kelangsungan hidup. Jantung menjaga aliran darah agar oksigen dan nutrisi sampai ke seluruh sel tubuh. Paru-paru memastikan tubuh mendapat oksigen yang cukup dan membuang sisa-sisa gas berbahaya. Otak memungkinkan manusia berpikir, mengendalikan gerakan, dan merespon lingkungan. Lambung membantu tubuh mendapatkan energi dari makanan. Jika salah satu organ tidak berfungsi dengan baik, kesehatan manusia akan terganggu. Oke. Nah, berarti dari video tadi bisa kita buat teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang Nonton film. Dalam sistem pencernaan manusia terdapat beberapa organ penting yang tentu saja memiliki fungsi tersendiri. Salah satu organ pencernaan tersebut yaitu lambung. Lambung berada pada rongga perut bagian kiri, terhubung oleh 2 saluran di tiap ujungnya. Pada bagian ujung atas terhubung dengan esofagus atau kerongkongan, yakni saluran yang berfungsi sebagai jalur masuk makanan dari mulut. Lalu apa saja fungsi dari lambung? 1. Mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh. Mengolah makanan atau minuman yang dikonsumsi manusia adalah fungsi utama dari lambung. Saat mengolah makanan, lambung dibantu oleh enzim difase, enzim pepsin, dan asam klorida, sehingga makanan yang dikonsumsi berubah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Proses pengolahan makanan ini terjadi pada bagian fundus, yakni bagian atas lambung yang berbentuk melengkung dan berada di bawah diafragma. Selama proses pengolahan makanan, lambung akan bergerak secara refleks untuk membuat makanan dapat bercampur dengan sempurna bersama enzim dan asam. 2. Tempat penyimpanan makanan. Tidak hanya mengolah makanan saja, sebagian makanan yang masuk ke dalam lambung tidak langsung diolah saat itu juga. Sebagian makanan tersebut disimpan terlebih dahulu untuk kemudian diolah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Perlu diketahui jika proses pengolahan makanan di lambung membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 jam, tergantung dari jenis makanan yang dikonsumsi. Jika seseorang terus makan sebelum proses pengolahan selesai, maka semakin banyak makanan yang akan disimpan di dalam lambung. 3. Membunuh kuman yang terdapat pada makanan. Kita tidak pernah tahu jika makanan yang dikonsumsi setiap hari apakah mengandung kuman berbahaya atau tidak. Lambung menghasilkan asam klorida yang dikeluarkan dari sel-sel parietal dengan reaksi pembentukan dari karbon dioksida dan air bersama enzim. Oke, udah disimak videonya. Kalian duduk berempat. Nah, tadi kan ngomongnya udah lagi. Ya udah, oke.
bangkunya ke belakang aja, bangkunya ke belakang. Iya, siapa? Oke, kelompoknya udah selesai. Oke, boleh dipresentasikan dari kelompok Laura Kanza. Baik, Kak. Yang lain belum selesai? Kalau ada yang presentasi di yang mau bertanya boleh. Saya kasih kartu bisa yang bertanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Allah, tiada lain tiada bukan yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat kelas kami dan semua teman-teman yang alhamdulillah hadir pada hari ini. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang organ tubuh manusia. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan pengenal dan ngomongin terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hawan Hanza. Perkenalkan nama saya Akila Mutiara. Perkenalkan, nama saya Andri Kinanti. Perkenalkan, nama saya Rizky Ismailan. Perkenalkan, nama saya Sarah Saifullah. Kami telah membuat teks hasil observasi tentang organ tubuh. Kami akan menjelaskan tentang pernyataan umum yang ada pada video yang telah kami amati sebelumnya. Tubuh manusia terdiri atas berbagai organ yang memiliki fungsi khusus dan saling bekerja sama untuk mempertahankan kehidupan. Organ-organ tersebut dikelompokkan dalam sistem organ, seperti sistem pernapasan, pencernaan, peredaran darah, saraf, dan lain-lain. Setiap organ memiliki peran penting supaya tubuh dapat berfungsi secara normal. Jadi, sistem-sistem tubuh yang ada di dalam diri kita ini bekerja sama untuk membentuk tubuh kita. Jadi, kalau misalkan tubuh kita ini tidak ada jika di dalamnya tidak ada organ-organ yang semuanya sama-sama bekerja sama untuk membuat kita hidup. Nah, untuk mengetahui lebih detail lagi nih tentang organ tubuh manusia, kita akan menjelaskan masing-masing organ tubuh, yaitu jantung, paru-paru, otak, dan lambung. Pertama yang akan dijelaskan adalah bagian jantung. 1. Jantung. Jantung adalah organ otot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini terdiri dari 4 ruang: serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Jantung bekerja secara ritmis dan tidak berhenti sepanjang hidup manusia. Yang kedua, paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernapasan. Udara yang masuk melalui hidung akan mengalir ke paru-paru, di mana oksigen diambil dan karbon dioksida dikeluarkan. Paru-paru dilindungi oleh trombus dan terletak di dalam rongga darah. Yang ketiga yaitu bagian otak.
mengendalikan gerakan dan merespon lingkungan. Tanpa otak kita nggak bisa berpikir, oh kita ternyata ada di sini, oh kita lagi presentasi di depan semua, oh ternyata teman-teman kita banyak, dan otak yang mengendalikan tubuh kita untuk menjalankan semua sistem-sistem organ. Yang ketiga ada lambung yang membantu tubuh untuk mendapati energi dari makanan. Jika salah satu organ tidak berfungsi dengan baik, kesehatan manusia akan terganggu. Jadi itu saja yang bisa kami Ada sampaikan. yang mau bertanya? Tapi apakah ada yang mau bertanya? Siapa? tentang Dari kami? kelompok ini aja pilih siapa yang dipersilakan. Ada laki-laki. Lebih mau nanya apa? Tadi yang ada di Serambi kanan, Serambi Bilik kanan Serambi ya. Bandung. Ya, itu. Jadi bilik kanan bilik kiri itu ada di jantung. Kan jantung nih yang buat pompa darah kan. Jadi itu fungsinya organ 4 ruang, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Jantung bekerja sama. Jadi itu tuh fungsinya juga buat share yang memompa darah. Jadi ada bagian-bagiannya. Kayak misalkan Jadi tiket kita cuma satu bagian. Iya. Satu hal. Iya gitu. Jadi misalkan yang bilik kanan itu buat memompa ke daerah-daerah tangan, otak sampai otak. Terus nanti bilik kiri buat ke bawah sampai kaki gitu. Guys, tadi mau tanya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Yang bertanya kita kasih apa? Bintang. Oke. Saya mau bertanya di Serambi Bandung. Oke. Saya udah berdua bintang. Nanti kasih ke saya buat tambahan nilai. Iya, berbahaya. Karena kalau itu nggak dirancang buat itu, apalagi asam rambut itu kan mengandung bahan kimia yang berbahaya pastinya buat tubuh kita. Jadi paru-paru kita bisa rusak. Jadi bahaya. Bintang. Iya. Tapi kan ada dua. Iya. Otak besar sama otak kecil. Bedanya dong, apa prinsipnya otak besar? Otak besar itu lebih buat melindungi sama buat simpan memori-memori. Otak kecil itu buat mengendali tubuh kita. Buat memori gimana? Santi? Mungkin itu anak kan. Oh, nah, Serambi Bandung itu anak. Menjaga tubuh itu banyak banget caranya. Yang pertama itu kita harus tetap sehat secara mental dan fisik. Harus menjaga pola makan kita juga, pola hidup kita. Nah, kalau berpikir positif itu penting banget. Karena kalau misalnya kita selalu overthinking negatif itu juga bakal mempengaruhi otak kita. Bukan mempengaruhi otak kita doang, tapi seluruhnya tubuh kita bakalan terpengaruh. Kalian pernah nggak karena negatif thinking jadinya badan kalian jadi sakit, jadi sakit, jadi demam ya kan? Pernah nggak? Itu hanya lagi ya. Itu. Kalau jatuh kan, kalau jatuh di kepala, yang paling berbahaya di sebelah mananya. Di balik bagian belakang sini. Karena di tempurung kepala. Karena di sini tempat tempurung kepala yang dimana ini tuh fungsinya buat melindungi otak kita. Jadi kalau misalkan emang terbentur kena sampai ke tulang ininya atau tempurungnya, itu emang benar-benar berbahaya karena dia bisa ngasih benturan ke dalam otak besar sama otak kecil. Ya? Yang tadi nanya siapa? Nih. Saya mau nanya, Kak. Saya nanya. Saya nanya. Serambi Bandung. Kak. Kak. Saya baru itu apa? Kakila. Saya mau nanya, Kak. Nih. Saya mau nanya, Kak. Apa? Kak Vicky mau tanya. Ayo Niki nanya apa? Banyak orang-orang itu banyak orang yang lumpuh itu karena kenapa? Kenapa orangnya apa? Orang yang lumpuh, misalnya lumpuh.
berdoa.